Setelah Qin Yichen meninggalkan rumah Tuan Kota terapung mengikuti satu persatu, dan dengan hati-hati keluar, menatap cahaya bulan yang terang di langit, satu persatu menatap dengan mata terbelalak. Baru saja, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh di luar, tetapi ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa malam itu sangat cerah, sama seperti siang hari. Di tengah-tengah Yuehui, seseorang perlahan keluar. Qin Yichen membungkuk dan memberi hormat kepada orang ini. Tuan Cahaya Qin Yichen, temui Kaisar Salju. Ratu Salju Nancy. Segera, sekelompok penguasa kota terapung menutup mulut mereka. Kaisar Salju. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi hanya beberapa kata yang dapat dideteksi dari catatan sebelumnya. Salah satu dari 4 kaisar. Kaisar Salju. Orang-orang ini semua adalah orang-orang kuat di masa lalu, melampaui keberadaan Mahkamah Agung. Mengetahui identitas orang ini, sekelompok penguasa kota terapung buru-buru berlutut, tidak berani mengendur. Kaisar Salju Nancy mengulurkan tangannya. Sebuah bintang terang melintas, dan seketika, 5 platform bundar muncul di sekitar Qin Yichen. Suara dingin Kaisar Salju terdengar. Meja bundar ini dapat memproyeksikan ilusi dan mengasah pengalaman praktis. Saya kebetulan lewat hari ini, dan saya memberikannya kepada Anda. Setelah berbicara, Kaisar Salju berbalik dan pergi, dan Qin Yichen memberi hormat di belakang Kaisar Salju. Terima kasih Tuan Kaisar Salju atas cintamu. Tampaknya mereka berdua baru saja bertemu sebentar. Bahkan Qin Yichen dan Sui Huang telah menyelesaikan pertukaran ini tanpa diketahui semua orang. Ada perang antara Yang Mulia. Kebaikan yang Anda bantu beberapa hari yang lalu, saya khawatir itu tidak akan dibayar untuk saat ini. Kaisar Salju sangat sopan. Terakhir kali kamu memintaku untuk menyelamatkan. Jika kamu tidak ada, maka aku pasti akan tunduk di bawah Kaisar Yan. Kamu tidak perlu khawatir tentang Yan Huang. Yang Mulia akan bertarung, dia terlalu sibuk. Ketika perang berakhir, aku bisa kembali dan campur tangan. Kamu dapat memperluas kekuatanmu dengan ketenangan pikiran. Tentu saja, saya harap Anda dapat melarang Mahkamah Agung, apapun artinya. Ini adalah satu-satunya permintaan yang saya miliki dari Anda saat ini. Dalam 10 tahun, Anda bekerja keras. Setelah Sui Huang selesai berbicara, dia pergi, tidak memberi Qin Yichen kesempatan untuk membantah sama sekali. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa kuil penguasa cahaya sekarang menjadi kekuatan yang kuat di dunia peri. Tetapi itu hanya sebanding dengan kota terapung, bahkan Mahkamah Agung. Jelas, tidak mungkin untuk memasuki istana Kaisar Salju. Melarang Mahkamah Agung, atau mengalahkan Mahkamah Agung, tidak lain adalah ujian kontaknya dengan Kaisar Salju. Tanpa kekuatan Mahkamah Agung, dalam pertempuran makhluk tertinggi, saya khawatir itu tidak akan dapat memainkan peran. Ini seperti lecet yang muncul dengan tusukan, tidak berharga. Setelah Kaisar Salju pergi, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dengan tangan di punggungnya. Meskipun Kaisar Salju telah menetapkan tujuan untuknya, di masa depan, dia hanya bisa pergi ke arah yang dia tetapkan. Bagaimanapun, Kaisar Saljunya mungkin tidak memiliki kuil penguasa cahaya, tetapi situasi kuil Dewa Cahaya saat ini. Lord of Light tidak bisa tanpa dukungan dari Kaisar Salju. Apakah itu ekspansi nakal di alam abadi, atau legalitas, identitas dan statusnya, selama dia mendapat dukungan dari Kaisar Salju, bahkan jika itu hanya pendukung nominal, itu sudah cukup. Untuk kuil penguasa cahaya, segalanya akan jauh lebih mudah di masa depan. Qin Yichen melihat lagi kelima meja bundar yang dikirim oleh Kaisar Salju, yang jelas bukan ukuran sebenarnya, dan Qin Yichen perlu menemukan tempat untuk meletakkannya. Setelah memainkannya dengan hati-hati, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Barang bagus. Meja bundar ini tidak hanya dapat memproyeksikan pertempuran hantu, memungkinkan para penganut kuil cahaya yang sangat membutuhkan pengalaman pertempuran untuk berkembang dengan pesat, tetapi yang lebih penting, meja bundar ini dapat menampung setidaknya 100.000 orang untuk bertarung. Pertempuran di bawah level 100.000 orang dapat disimulasikan oleh benda ini. Ini adalah angka yang sangat halus. 100.000 orang, di atas level ksatria, tidak akan pernah bisa membuat begitu banyak orang kuat untuk menembak pada saat yang sama. Dan di bawah level ksatria, meskipun ada jutaan orang yang bertarung, tetapi pada dasarnya, orang-orang ini tidak dapat mempengaruhi arah pertempuran. Kuil Lord Cahaya tidak memerlukan tingkat pengalaman pertempuran kelompok ini. 100.000 orang, tidak lebih dari tidak kurang. Saat Qin Yichen memanggil dalam hatinya, teleportasi Zhao Wuling muncul di samping Qin Yichen. Ada apa, Tuan Cahaya? Qin Yichen memberinya platform 5 putaran. Bawa ke Changlan Star Territory dan atur dengan benar. Zhao Wuling pergi setelah setuju. Setelah hal-hal ini diselesaikan, Qin Yichen menundukkan kepalanya dan jatuh ke dalam perenungan. Situasi saat ini berubah sedikit terlalu cepat, dan dia hampir merasa tidak nyaman. Berbagai rencana dan tujuan yang semula disusun hanya bisa dibalik satu persatu dan dimulai dari awal lagi. Mahkamah Agung sekarang telah berhenti mengganggu kuil penguasa cahaya, dan juga untuk sementara menghentikan pertempuran dengan kota pemurnian Beiyun,
dan sekali lagi menekan kembali medan perang yang baru-baru ini ramai. Qin Yichen sedikit terdiam, tetapi juga sedikit beruntung. Untungnya, dia menemukannya lebih awal dan membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan binatang buas dengan kecepatan tercepat, dan mendapatkan banyak manfaat dan manfaat. Ini semua mengejutkan. Tapi bukannya menjadi lebih baik karena rejeki nomplok ini, situasinya menjadi lebih buruk. Ada beberapa monster di tangan Fatih, dan mereka semua menimbun di kuil penguasa cahaya. Ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan begitu bahaya tersembunyi ini dalam bahaya, semua yang dimiliki kuil Dewa Cahaya sekarang akan hancur dalam sekejap. Dan bahkan lebih banyak masalah. Selain Fatih, sebelumnya, utusan yang dikirim oleh Mahkamah Agung telah mengirim pesan ke Qin Yichen, dan dia perlu mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam misi pengepungan dan penindasan di Huotu Xingyu, dan waktunya ditentukan dalam 10 hari. Persyaratan kota terapung lainnya adalah bahwa setiap kota terapung menyediakan 2 personel tingkat ksatria untuk berpartisipasi, dan kuil penguasa cahaya Qin Yichen secara langsung dinamai untuk 40.000 orang. Ini membuat Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Meskipun tidak perlu khawatir tentang Mahkamah Agung dan kemudian langsung membunuh, tetapi ini tidak mencegah mereka untuk terus menjijikan diri mereka sendiri. Adapun tujuannya, mungkin untuk membuat Lord of Light menundukkan kepala mereka. Qin Yichen menghela nafas, dan kemudian berbalik untuk melihat master kota terapung di bawah. Semuanya, istirahatlah di sini untuk saat ini. Aku akan menangani beberapa hal sepele. Setelah berbicara, Qin Yichen dikosongkan. Semua orang di Floating Void City bingung. Mereka baru saja menerima kanonisasi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sebulan, mereka telah diakui oleh Mahkamah Agung Tuhan. Apa yang bisa terjadi sekarang? Kembali ke wilayah Bintang Changlan, Qin Yichen datang langsung ke gunung terpencil. Di sini, Shen Lianchen telah menunggu lama. Dia memejamkan mata dan duduk di tepi batu. Ketika Qin Yichen muncul, dia membuka darahnya. Mata merah. Tanpa menunggu Qin Yichen menanyakan tujuannya, Shen Lianchen mendengus pelan. Katakan padaku, kamu mengkhianati rahasia kota pemurnian Beiyunku di Mahkamah Agung. Aku tidak keberatan kamu memanjat demi keuntungan, tapi setidaknya kamu harus memberitahuku dan biarkan aku sedikit bersiap.